Ada sebuah kisah sahih yang berhubungan dengan upaya penguasa menghilangkan kesyirikan. Kisah berikut adalah bukti nyata lemahnya tipu daya syaitan dan kemenangan bagi ahli tauhid. Ketika itu, Mahmud bin Sabak Takin, raja yang tidak rela jika ada kesyirikan di muka bumi, memasuki India. Di negeri ini terdapat patung yang dikenal dengan sebutan Suminat. Patung ini selalu dikunjungi manusia dari berbagai penjuru layaknya Ka'bah. Bahkan mereka datang dengan jumlah yang lebih besar. Mereka memberikan nafkah dan harta yang sangat banyak. Penduduk dari 1.000 desa dan kota-kota besar wajib memberikan wakaf kepada berhala tersebut hingga pembendaharaan berhala penuh dengan harta yang melimpah. Berhala tersebut dijaga ketat oleh 1.000 pelayan, 300 tukang cukur, dan 300 orang yang selalu berdendang di sisi pintu tatkala gendang ditabuh dan trompet ditiup. Beribu-ribu pengunjung dan warga setempat dapat makan dari harta yang diwakafkan kepada berhala. Penduduk dari negeri jauh pun berkunjung ke tempat itu sekalipun harus melewati padang pasir yang luas. Tatkala berita tersebut didengar oleh Raja Mahmud, beliau beristikharah. Akhirnya disiapkanlah segelar pasukan guna menghancurkan berhala besar tersebut. Beliau akan menumpas habis kesyirikan. Banyak yang menyebutkan bahwa para pemuja patung akan menyuap Raja Mahmud dengan harta yang sangat banyak agar beliau membatalkan rencana. Sebagian amir kerajaannya pun memberi isyarat agar beliau menerima hadiah tersebut dan membatalkan rencananya. Beliau pun beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika subuh, ia kembali berpikir, kelak pada hari kiamat aku lebih senang untuk dipanggil, di mana Mahmud orang yang telah menghancurkan patung, daripada dikatakan kepadaku, di mana Mahmud yang telah mengurungkan niat menghancurkan patung hanya karena ingin mendapat sebagian harta dunia. Akhirnya beliau pun tetap bertekad kuat untuk menghancurkan berhala tersebut. Maka beliau mengumpulkan pasukannya hingga terkumpul 30 prajurit pilihan. Jumlah tersebut tidak termasuk sukarelawan. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan besar tersebut berangkat. Setibanya di sana, mereka turun di pelataran yang luasnya seperti sebuah kota besar. Pasukan itu pun menyerang. Dalam waktu yang relatif singkat, 50.000 musuh dikalahkan dan patung besar itu digulingkan dan dibakar. Beliau mendapati di atas dan di sekeliling patung besar tersebut mutiara, berlian, emas, perak, dan permata yang sangat mahal dan jumlahnya berlipat-lipat dari harta yang sebelumnya ditawarkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di akhirat yang berlipat-lipat untuknya atas segala apa yang telah didapatkan dari pujian dan sanjungan manusia ketika di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memuliakan tempatnya di akhirat kelak. Syekhul Islam berkata, tatkala kerajaan Mahmud bin Sabak Takin menjadi kerajaan terbaik dari keturunannya, maka Islam dan sunnah di kerajaannya menjadi mulia. Beliau memerangi orang-orang musyrik di India dan menebarkan keadilan yang tidak ditebarkan oleh raja-raja lain. Pada masa beliau, sunnah nampak di permukaan dan kebid'ahan diberantas.